Hari ini saya juga sedang berada sama Mas Wahyu berada di depan makam Ki Ageng Buwono Keling. Nah, katanya untuk makam ini itu tuh bukan bagian utuhnya seperti itu. Jadi kan menurut sejarah Ki Buwono Keling itu tuh semasa beliau meninggal itu tuh dipisah gitu Wahyu ya. Badannya tuh terpisah. Jadi untuk bagian atas sama bagian bawahnya tuh dikuburnya di tempat yang berbeda. Nah, oke, jadi teman-teman, ini menyinggung seputaran yang itu loh, yang makam Ki Ageng Buwono Keling. Jadi tadi itu kan pas kebetulan aku kan berkunjung ke itu, aku jemput santri-santri gitu kan di Desa Banjarjo yang ikut kegiatan di peternakan binaan Basnas kayak gitu kan. Nah, di situ ternyata di belakang peternakan itu tuh ada makam Ki Ageng Buwono Keling yang videonya bisa kalian lihat di video sebelumnya kan. Nah, itu, nah pas aku lewat tadi kan, kok ada makam di sini? Aku awalnya gitu. Terus pas aku telusurin, oh ada tulisannya itu kan, makam Ki Ageng Buwono Keling. Nah, terus aku dikasih tahu sama Wahyu Eka kalau katanya makam ini tuh adalah makam Ki Ageng Buwono Keling yang terpisah kayak gitu kan. Ternyata aku kan selama ini kan taunya kayak makam Ki Ageng Buwono Keling itu kan ada yang ada di dekat jalan ke arah Kebun Agung itu kan. Dan ternyata setelah aku dikasih tahu itu, oh aku baru baru sadar, soalnya dulu pernah ada cerita juga. Ternyata Ki Ageng Buwono Keling itu tuh makam tubuhnya itu tuh kayak bisa jadi 3 bagian. Yang pertama di Desa Banjarjo itu, kemudian ada di desa sebelahnya, pokoknya di setelah jalan sebelum Desa Banjarjo itu ada makam lagi masuk ke arah sana gitu. Itu makamnya Ki Ageng Buwono Keling lagi, sama yang satunya lagi di Jalan Purwasri yang di bawah pohon beringin itu. Dan ternyata kayak gitu. Ternyata itu tuh menurut cerita yang beredar, Ki Ageng Buwono Keling itu kan siapa ya? Beliau adalah salah satu tokoh dalam kisah babat tanah Jawa kayak gitu kan. Dan itu emang ada orangnya, ada gitu kan. Buktinya ada makamnya, ada kayak gitu kan. Dan menurut cerita yang beredar, kenapa Ki Ageng Buwono Keling itu tuh makamnya itu sampai ada 3 ya kan. Itu ternyata katanya Ki Ageng Buwono Keling itu tuh punya kayak aji-aji gitu loh, atau kayak mungkin sekelas magic. Kalau kita orang modern nyebutnya magic gitu ya, ataupun kayak ilmu-ilmu gitulah ya, atau kekuatan, atau apa ya, sihir, gak tahu sih apa bahasanya. Pokoknya punya kayak ajian gitu. Namanya ajiannya itu adalah ajian rawa rontek, atau kalau kita lebih sering atau familiarnya nyebutnya dengan ajian pancasona. Yang katanya misalkan anggota tubuh itu misalkan terputus ya kan, itu terus kayak ketemu deket gitu kan, nyentuh tanah lagi, itu bakal nyatu lagi ya kan. Misalkan mau meninggal terus nyentuh tanah, itu tuh hidup lagi kayak gitu. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan ini benar atau enggak, tapi berdasarkan cerita yang beredar itu seperti itu. Dan juga bukti sejarahnya tuh ada, yakni makamnya itu ada benar-benar ada tiga bener itu. Di satu tadi yang kalian bisa lihat di video, satunya lagi ada di sebelahnya sana dibatasin sama sungai, sampai satu lagi ada yang di sebelah selatan juga itu ada lagi. Ya seperti itu sih. Itu baru satu satu cerita seputar Babat Tanah Jawi. Sebenarnya aku dulu pernah baca kayak di buku biru apa kayak gitu kecil. Dulu punyanya Pak Happy kalau nggak salah yang bawa, sama punyanya Mas Aris. Dulu Mas Aris pernah pinjam gitu kan. Terus aku pernah baca itu dari punyanya Mas Aris itu. Dan di situ kayak jadi kan ada buku kecil gitu kan, bukunya hitam putih tapi sampulnya warna biru. Itu tulisannya adalah Babat Tanah Jawi kayak gitu. Dulu kayaknya pas tugas jurnalisme itu tuh Mutiara Trisna Dewi, temanku sekelas, itu pernah neliti itu, pernah kayak ngambil topik itu. Dan ternyata seperti itu kayak gitu. Dan ada kisah dari Ki Ageng Buwono Keling itu, yang merupakan salah satunya itu sosok ataupun tokoh yang berperan juga dalam Babat Tanah Jawi seperti itu. Dan uh, kira-kira kalau menurut kalian gimana kalau kita bedah secara ilmu sains, itu bakal kajian-kajian seperti itu tuh termasuk magic, black magic, atau mungkin white magic yang karena di Harry Potter kayak gitu, atau gimana? Aduh, aku nggak itu sih. Tapi aku tertarik banget sama sejarah, jadi aku tuh suka banget sama sejarah meskipun aku bukan uh, jurusan sejarah sih. Tapi sejarah itu tuh kalau misalkan kita bahas terus menerus asik juga kayak gitu. Ralat ya, mohon maaf. Ternyata bukan Babat Tanah Jawi. Aku ingat lagi, ternyata bukunya itu tuh buku Babat Tanah Pacitan gitu. Jadi isinya tuh kayak sejarah-sejarah Pacitan gitu sih.
Pokoknya itu sih, dulu tuh ya kan aku pas dulu kan masih sekolah ya, dan aku kan sekolah di kayak di boarding school kayak gitu, jadi akses ke media internet tuh kan agak terbatas, jadi otomatis kita tuh harus bacanya tuh lewat media-media cetak kayak buku-buku kayak gitu. Tapi itu unik sih, ternyata dari di daerah tempat aku tinggal sendiri, cerita-cerita di belakang berdirinya kota Pacitan ini itu tuh bisa seperti itu kayak gitu. Dan iya kayak gitu. Pokoknya dulu tuh apa ya, cerita-cerita di Pacitan itu tuh yang aku tahu itu ada yang itu kayak ada yang nanam apalah apa gitu lupa. Terus ada yang Raden-Raden itu aku masih agak lupa-lupa ingat kayak gitu. Tapi seru sih kalau misalkan dibahas ya. Um, Tiba-tiba gini, aku kepikiran kan, ini pukul 12 pas kayak gitu. Aku tiba-tiba kepikiran, dan setelah ini aku harus tidur, suka tidur karena besok itu masih masuk kayak gitu. Dan aku besok harus berangkat pagi gitu kan. Dan tiba-tiba pas aku mau tidur itu kepikiran, salah satu wishlist yang pengen banget aku jalani di umur 20-an ini adalah studi S2. Ya, nggak tahu sih ini bakal bisa atau nggak, semua aja bisa ya. Nah, dua, terus bayanganku tuh aku tuh kayak pengen ngambil di kayak di Jakarta gitu. Tapi kayak aku tuh overthinking gitu, misalkan beneran ya pas di Jakarta itu tuh orangnya tuh bener-bener sesatat itu kan. Kayak bener-bener aku pas ke Jakarta dulu aja tuh pas pertama kali tuh aku nyampe di jam setengah lima, itu jalanan gila bener-bener rame banget, udah hampir macet gitu loh, apalagi di jam-jam 7 ya gitu. Dan apakah aku akan kuat ya dengan kebiasaan yang di sini tuh kan kayak slow living ya gitu kan ya, yang apa-apa ya udah kita santai, nanti berangkat ke tempat yang lain itu kan cuma sekitar 5 menit nyampe, gak ada macet-macet kayak gitu. Dan kira-kira apakah aku akan kuat ya jika beneran ya, ini jika beneran dikabulkan untuk bisa tinggal dan studi di Jakarta gitu. Iya, kalau nggak di Jakarta di sekitar Jabodetabek sih, impian banget sih. Atau nggak di Solo deh juga nggak apa-apa, atau di Jogja. Amin, amin.